Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Alangkah baiknya, sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. KD 3.6 memahami sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sebagai khalifah pertama. Dengan 14 khalifah yang berkuasa selama kurang lebih 90 tahun. Bani Umayyah merupakan keturunan dari Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Pada awalnya, Bani Umayyah merupakan salah satu kelompok penentang dakwah Islam. Kelompok Bani Umayyah masuk Islam pada peristiwa Fatu Makkah, termasuk Muawiyah dan Abu Sufyan. Di antara kaum muslim, Muawiyah diberi kedudukan dalam bidang penulisan wahyu. Selain itu, ia juga banyak meriwayatkan hadis baik langsung dari Rasulullah SAW maupun para sahabat. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin, Muawiyah begitu banyak memberikan sumbangsih, antara lain sebagai berikut. Pertama, Muawiyah ikut menumpas kaum murtadin, nabi-nabi palsu, dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Muawiyah diangkat menjadi gubernur Yordania. Ketiga, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Muawiyah diangkat menjadi gubernur Syam. Di sini siapa yang tahu apa peran Muawiyah dalam membangun Bani Umayyah? Muawiyah merupakan gubernur Syam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Namun, setelah Utsman bin Affan wafat yang dibunuh oleh Al-Ghafiqi, pemerintahan dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa ini, umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yaitu kelompok Muawiyah yang menuntut keadilan atas terbunuhnya Khalifah Utsman dengan Ali sebagai kambing hitam. Kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib. Kelompok Aisyah, Zubair, dan Talha yang tidak setuju atas tuntunan wafatnya Utsman, tetapi juga tidak setuju dengan dipilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, ada provokasi dari orang Yahudi bernama Abdullah bin Saba. Ia menyamar sebagai umat Islam, kemudian melakukan provokasi di antara umat Islam. Provokasi tersebut menimbulkan banyak peperangan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Perang Jamal. Perang antara kelompok Aisyah, Zubair, dan Talha dengan kelompok pendukung Ali yang dilatar belakangi 1. Golongan ini menolak baiat dan sumpah setia kepada Ali karena merasa kalau Abdullah bin Zubair, putra angkat Aisyah, berhak menjadi khalifah. 2. Provokasi dari Abdullah bin Saba. Berikutnya, Perang Siffin. Perang Siffin adalah perang antara kelompok pendukung Ali dengan kelompok Muawiyah.
yang dilatar belakangi jawaban Muawiyah atas utusan yang dikirim Ali bin Abi Thalib dari Kufah bernama Jarir bin Abdullah al-Bajalu setelah perang Jamal, yang memberikan jawaban 1. Muawiyah tidak akan memberi baiat atas kepemimpinan Ali sebelum kematian Utsman ditangani secara tuntas melalui jalur hukum. Kedua, jika pengutusan terhadap kematian Utsman tidak dilakukan, Muawiyah akan melakukan perlawanan. Setelah terjadi beberapa peperangan karena provokasi dari orang Yahudi, maka terjadilah peristiwa Tahkim Daumatul Jandal, yaitu perundingan mengenai kepemimpinan umat Islam antara pihak Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, berlangsung pada bulan Ramadan tahun 34 Hijriah. Isi dari tahkim ini antara lain: 1. Menetapkan bahwa Utsman telah wafat teraniaya dan wali dari orang yang meninggal berhak menuntut bela. Dalam hal ini, Muawiyah adalah orang yang paling berhak menuntut kematian Utsman. 2. Kedua belah pihak sepakat menurunkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dari jabatan masing-masing. 3. Khalifah selanjutnya dipilih sesuai kesepakatan umat Islam dengan mengangkat Muawiyah bin Abu Sufyan. Akan tetapi, ada intrik politik dari pihak Muawiyah berkaitan dengan hasil kesepakatan, yaitu secara sepihak mengangkat Muawiyah gubernur Syam untuk menjadi khalifah, menggantikan Ali bin Abi Thalib. Setelah perundingan ini, kaum Khawarij terus memburu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amr bin Ash untuk dibunuh. Yang berhasil terbunuh hanyalah Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam pada 19 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi ketika melaksanakan sholat subuh. Setelah itu, kaum Syiah mengangkat Hasan bin Ali menjadi khalifah. Tetapi, kepemimpinan Hasan bin Ali sangat singkat karena terlalu ditekan secara politis oleh Muawiyah. Dengan jiwa besar, Hasan bin Ali menyerahkan tahta pemerintahan kepada Muawiyah dengan mengajukan beberapa persyaratan damai, yaitu: pertama, Muawiyah harus memberi jaminan keselamatan kepada Hasan dan keluarganya. Kedua, Muawiyah harus menjaga keselamatan dan nama baik Ali bin Abi Thalib. Ketiga, setelah Muawiyah wafat, penentuan khalifah harus diserahkan kepada musyawarah kaum muslimin. Keempat, pajak tanah di wilayah Ahwaz diserahkan kepada Hasan dan diberikan tiap tahun. Dan yang terakhir, Muawiyah harus membayar kepada saudara Hasan, yaitu Husain sebanyak 2 juta dirham. Nah, syarat damai ini disetujui oleh Muawiyah pada tahun 41 Hijriah. Muawiyah datang ke Kufah menemui Hasan dan Husain untuk dibaiat menjadi khalifah. Tahun perdamaian ini disebut dengan Amul Jamaah. Setelah baiat itu, Muawiyah kembali ke Damaskus untuk menetapkan kota ini menjadi ibu kota kerajaan Daulah Bani Umayyah. Keturunan Umayyah memegang kekuasaan Islam selama 90 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintahan dipegang oleh 14 khalifah.
Nah, itu dia materi tentang kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.